Divisi Hukum LSM Gempa Indonesia soroti kasus pemerkosaan, penganiayaan, dan tindakan main hakim sendiri di Cikoro, Tompo Bulu. Peristiwa memilukan kembali terjadi di Kabupaten Goa. Seorang perempuan disabilitas bernama Tia binti Raja 47, warga Dusun Lembangbune, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, menjadi korban pemerkosaan dan penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 30 November tahun 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pelaku diduga adalah seorang lelaki bernama Ali. Setelah kejadian, keluarga korban segera mengevakuasi Tia ke UGD RSUD Syekh Yusuf Goa untuk mendapatkan perawatan medis. Di hari yang sama, keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Goa, yang kemudian diterima dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA. Namun, berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta DPP LSM Gempa Indonesia, muncul fakta mengejutkan. Hingga tanggal 3 Desember tahun 2025, atau 3 hari setelah laporan dibuat, pihak Polres Goa belum melakukan tindakan penangkapan atau pengamanan terhadap pelaku Ali. Situasi ini memicu kemarahan warga dan keluarga korban karena dianggap sebagai bentuk kelalaian dan pembiaran oleh aparat penegak hukum. Kekecewaan yang memuncak mengakibatkan warga melakukan tindakan main hakim sendiri. Pelaku Ali ditangkap massa, diseret berkeliling kampung, bahkan yang paling tragis, alat vitalnya dipotong karena warga merasa aparat kepolisian tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ali kemudian dilaporkan meninggal dunia secara tragis akibat aksi tersebut. Sorotan Divisi Hukum DPP LSM Gempa Indonesia. Divisi Hukum DPP LSM Gempa Indonesia, Ahmad Ilham, SH, MH, mengutuk keras dua sisi kejadian tersebut, tindakan kriminal pelaku terhadap korban, maupun tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, yang menurutnya merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Beliau menyatakan, apapun bentuk kesalahan pelaku, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Mengapa harus diseret, dipotong alat vitalnya, dan dipermalukan keliling kampung? Ini jelas tindakan yang melampaui batas hukum dan melanggar HAM. Dan mengapa aparat kepolisian tidak bertindak cepat, padahal laporan sudah masuk sejak tanggal 30 November. Ini bentuk kealfaan yang tidak bisa dibiarkan. Aspek hukum dan pelanggaran 1. Kejahatan pemerkosaan dan penganiayaan. Pelaku awal diduga melanggar Pasal 285 KUHP, pemerkosaan. Pasal 351 KUHP, penganiayaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, proteksi khusus bagi korban disabilitas. UU Penghapusan Kekerasan Seksual Kejahatan terhadap perempuan disabilitas termasuk aggravating faktor yang memperberat ancaman hukuman. 2. Tindakan main hakim sendiri, vigilante, oleh massa. Tindakan massa terhadap Ali termasuk pelanggaran berat. Pasal 170 KUHP, kekerasan bersama Pasal 351 ayat 3 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pasal 170 ayat 2, ketiga, kekerasan mengakibatkan mati. Pasal 355 KUHP, penganiayaan berat dengan rencana. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak untuk hidup dan larangan penyiksaan. Perbuatan memotong alat vital dan menyeret korban adalah torture, penyiksaan, yang termasuk pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 9, penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. 3. Dugaan kelalaian, pembiaran oleh aparat kepolisian. Jika benar polisi tidak segera mengamankan pelaku setelah laporan diterima, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian jabatan, Pasal 421 KUHP JO. Pasal 52 KUHP. Melanggar Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pelanggaran HAM oleh aparat negara, UU 39 per 1999 Pasal 71-72, negara wajib mencegah pelanggaran HAM. Tidak dilakukannya pengamanan terhadap terlapor, padahal laporan sudah masuk, dapat dipandang sebagai pembiaran yang berakibat fatal,
yang menyebabkan Ali akhirnya tewas akibat aksi vigilante. Pertanyaan kritis Divisi Hukum DPP LSM Gempa Indonesia. 1. Mengapa Polres Goa tidak segera mengamankan pelaku sejak hari pertama laporan masuk? 2. Mengapa masyarakat bisa bertindak brutal hingga masuk kategori penyiksaan? 3. Apakah ini bukan pelanggaran HAM berat di wilayah hukum Polres Goa? 4. Apakah kelalaian polisi tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum dan kode etik? Divisi Hukum DPP ISEM Gempa Indonesia meminta evaluasi total dan pemeriksaan internal Polres Goa, penetapan tersangka terhadap pelaku kekerasan massa, dan penanganan medis dan rehabilitasi psikologis untuk korban pemerkosaan perempuan Tia binti Raja. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan 3 tragedi sekaligus. 1. Kejahatan seksual terhadap perempuan disabilitas. 2. Kemarahan publik yang berubah menjadi penyiksaan dan pembunuhan. 3. Dugaan kelalaian aparat yang tidak cepat merespon laporan masyarakat. Semua pihak harus diproses sesuai hukum agar keadilan bagi korban, baik korban kekerasan seksual maupun korban penganiayaan massa, dapat ditegakkan tanpa pandang bulu tutupnya.